Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Mancup lagi, kita belajar matematika. Kali ini kita akan bahas tentang kuartil. Apa yang dimaksud dengan kuartil? Ya, kalian pasti tahu bahasa apa? Kata kuarto, kata kuartet dan seterusnya yang berkaitan dengan angka 4. Nah, sedangkan kuartil itu berarti berkaitan dengan angka 4 juga pastinya. Nah, di sini adalah yang membatasi. Kalau berkaitan dengan statistik atau data, berarti kita ngomongin yang membatasi data menjadi empat bagian yang sama. Nah, kira-kira begitu ya, 4 bagian yang sama. Jadi kalau misalkan kita punya satu tali, misalkan kita potong 1, 2, 3. Nah, ini menjadi 4 bagian yang sama. Oke, ini udah dipelajari di SMP ya kalau nggak salah. Nah, ini berkaitan dengan kuartil. Nah, sekarang kita akan bahas kuartil berkaitan data kelompok atau berbentuk daftar distribusi frekuensi. Nah, sebelumnya kita review sedikit kuartil. Di situ ada yang namanya kuartil bawah karena ada 3 tadi pembatasnya ya. Supaya menjadi 4 bagian data itu ada 3 pembatasnya. Ada kuartil bawah, kemudian ada kuartil tengah, kemudian ada kuartil atas. Nah, kuartil bawah biasa disebut dengan kuartil 1 atau singkat Q1. Kemudian kuartil tengah biasa disebut dengan median atau Q2. Kemudian kuartil atas adalah Q3. Oke, itu kuartil. Oke, kita udah review sedikit berkaitan dengan kuartil. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan apa buat ngerjain si kuartil ini? Langkah pertama caranya adalah kita cari kelasnya, sama kayak modus ya sebelumnya. Kalau bagi yang belum niat, cek video sebelumnya berkaitan dengan modus. Kita harus cari kelas kuartil ke I. Nah, misalkan cari kelas kuartil ke I, gimana caranya? Caranya adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari datanya. Datanya gimana caranya? Data ke I per 4 daripada N ya. Jadi kalau misalkan kuartil, kita mencari kuartil 1, I nya ganti aja dengan angka 1 ya. Jadi data ke 1/4 dari N itu adalah jumlah frekuensi atau banyaknya data. Oke. Jadi kalau misalkan kuartil 2 berarti 2/4 atau setengahnya N. Kuartil 3 berarti 3/4-nya N. Oke, yang kedua, setelah cari kelas kita masukin ke rumus atau formulanya. Kuartil I gimana nih? Nah, di sini ada tepi bawah ditambah dengan si I per 4N-nya itu sendiri dikurangi biasa simbolnya ada FK, sigma F min 1 dan seterusnya, per di sini adalah frekuensi kuartil ke I-nya itu sendiri, kemudian dikali dengan C itu adalah interval kelas. Nah, sekilas ini berkaitan dengan sigma FK, atau bisa juga ada yang nulis sigma F min 1 gitu ya, sama aja. Nah, ini apa? Ini adalah jumlah daripada frekuensi sebelum daripada kelas kuartil ke I. Nah, jadi kalau misalkan kita dapat ke kelasnya di sebelah sini nih. Nah, di sini sebelumnya ada 2 kelas kan di atasnya. Kemudian frekuensinya ada angka 4, ada 4 dan 20. Berarti ini dijumlahin ya sebelumnya. Kalau misalkan si kelas kuartilnya adalah dari 161 sampai 170. Nah, sigma FK-nya atau sigma F min 1-nya adalah sebelumnya dijumlahin 4 sama 20. Kalau cuma atasnya cuma 1 ya dia aja, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, itu berkaitan dengan langkah yang harus kita lakukan untuk mencari kuartil. Oke, nah sekarang kita langsung praktekkan bagaimana cara mencari kuartil bawah terlebih dahulu ya, atau kuartil 1. Oke, kita hapus dulu, sip. Oke, kita coba kuartil 1 terlebih dahulu. Oke, kuartil 1 berarti kita cari kelas kuartil 1 atau Q1. Berarti di sini kita punya data ke berapa? Karena dia 1, berarti 1/4 daripada N. Nah, N-nya belum, N-nya belum ada ya. N-nya itu kalau nggak salah adalah 40, benar ya? Coba cek lagi. Terus berarti kalau gitu 1/4 dari 40, insya Allah 10. Nah, 10 ini bukan angka 10 ya, tapi data ke 10. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalkan di sini yang kelas pertama 141 sampai 150,
itu frekuensinya 4. Itu artinya dia itu berada, atau 141 sampai 150 itu adalah data ke-1 sampai data ke-4. Itu angkanya antara 141 sampai 150. Kemudian 151 sampai 160 itu data ke berapa dong? Kalau diurutin ya berarti data selanjutnya setelah 4 berapa? 5 sampai ke berapa? Ya tinggal 4 ditambah 20 aja. 4 tambah 20 24. Nah seterusnya ya, berarti setelah itu kelas yang ketiga datanya ke 25 sampai data ke tadi berapa? 24. 24 tambah 14 jadi 38. Jadi data ke 27 misalnya, oh berada di kelas ketiga ya. Kemudian setelah itu data ke 39 berarti sampai 40 ya. 39, 40 ada 2 data, bener kan? Nah, gitu. Nah, sekarang kita cari di kelas kuartil 1 atau Q1, di situ katanya data ke 10. Data ke 10 di mana nih ya? Berarti pastinya antara si 5 sampai 24 ya kan? 10 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu berarti kalau gitu kita punya kelas kuartilnya adalah di 151 sampai 160. Oke, berarti kita punya kelas kuartil 1 itu berada di 151 sampai 160. Nah, konsekuensinya adalah di kelas tersebut kita punya apa? Tepi bawah ya. Tepi bawahnya masih ingat ya, berkaitan dengan batas bawah yang paling kiri kita kurangin dengan setengah alias 100 berapa? 50,5. Tadi rumusnya apa lagi? Selain tepi bawah itu ada I per 4N nya, seperempat N tadi udah 10 ya. Kemudian sigma FK atau sigma F min 1 juga boleh. Nah itu adalah jumlah frekuensi sebelum daripada kelas kuartil. Nah, karena kelas kuartilnya di situ tuh 151 sampai 160, sedangkan di atas itu cuma satu kelas, berarti sigma FK-nya ini. Ya, ini adalah sigma FK karena sendirian dia. Karena sendirian, ya udah mau dijumlahin nama siapa? Nggak ada. Ya udah begitu aja. Berarti sigma FK atau min 1 atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu adalah 4. Terus simbolnya apa lagi? Frekuensi daripada kelas kuartil satunya ya. Berarti kalau gitu di kelas 151 sampai 160 frekuensi berapa? 20 ya. Berarti dia 20. Terus apa lagi ya? C ya. C interval kelas, panjang kelas atau lebar kelas. Dari 151 sampai 160 insya Allah ada 10 bilangan bulat. Nah, udah. Langsung kita substitusi, kita udah punya datanya semuanya, tepi bawah seterusnya sampai C. Maka kuartil 1 kita punya atau bisa kita dapatkan tadi yang pertama apa? Tepi bawah 150,5 ditambah dengan I per 4N nya atau seperempat N nya udah ada, yaitu 10 dikurangi sigma FK nya yang adalah 4 per kemudian frekuensi kuartilnya itu 20, kemudian dikali dengan C yang adalah 10. Ini kita coret aja nolnya, sehingga kita punya 150,5 ditambah dengan 6 dibagi 2 alias 3, berarti kita punya 153,5 untuk mendapatkan kuartil 1. Oke deh, sip, gampang ya berkaitan dengan kuartil 1. Nggak ada masalah kayaknya ya. Terus kita lanjutin aja ke kuartil 2 atau median ya. Ke kuartil 2 atau median kita hapus terlebih dahulu. Oke deh. Nah, langkah yang pertama sama juga ya, cari kelas median. Cari kelas median atau kuartil 2. Maka di sini kita punya data ke, kalau tadi kuartil 1 adalah 1/4, kalau sekarang data keduanya kuartil 2 nya adalah data ke 2/4 atau setengah daripada N. Tadi N udah ya 40, berarti berapa? 20 ya. Data ke 20, dimana tadi data ke 20 adalah, lupa saya ya. Sini 1 sampai 4, kemudian ini 5 sampai 24. Nah, oh ternyata sama ya. Berarti data ke-20 ada di kelas yang sama dengan si kelas kelas kuartil 2 itu kelasnya sama dengan kelas kuartil 1. Jadi kelasnya tetap sama, sehingga tepi bawahnya juga sama ya, 151 sampai 160. Tadi tepi bawahnya sudah sama 150,5. Kemudian sigma FK nya tadi adalah 4.
kemudian frekuensinya juga sama dari kuartil 2 atau mediannya yaitu 20, C-nya tadi 10 ya. Udah, yang berbeda cuma di I per 4N nya. Kalau tadi 1/4 kali 40, kalau sekarang setengah kali 40 atau 2/4 kali 40 alias 20. Oke, berarti kuartil 2 atau median adalah tepi bawah yang adalah 150,5, kemudian ditambah dengan I per 4N nya adalah 20, dikurangi FK nya adalah 4, per frekuensi kelas kuartil 2 nya atau mediannya 20 juga ya, 20 juga. Kemudian dibagi dengan si C yang adalah 10, kita coret sehingga kita punya 150,5 ditambah 16 dibagi 2 adalah 8, tambah 150,5 158,5. Oke deh, sip. Oke, berkaitan dengan kuartil, saya pikir cukup ya, kuartil 1 dan kuartil 2 atau median. Kemudian kuartil 3 bisa kalian coba sendiri dengan konsep yang sama. Oke, ya, karena kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berlatih. Assalamualaikum.